안녕하세요, Dakojimida. Bayangin, sebuah laptop gak cuma cepat, tapi juga bisa mikir, bisa nge-zoom wajah kamu otomatis di video call, memperbaiki eye contact, bahkan tahu kapan kamu ninggalin meja. Bukan khayalan lagi, AI sekarang bukan cuma di cloud, tapi udah langsung di laptop kamu. Penasaran? Yuk kita kepoin di Kepoin Esa. Dakojimida pasti di sini. Annyeonghaseyo semuanya. Nah, ini kita lagi ngomongin laptop yang sangat menarik ini ya. Tapi saya tidak sendiri. Saya sudah bersama Oppa yang satu ini. Sudah lebih ganteng dari saya. Mari tepuk tangan buat Oppa John. 안녕하세요. 안녕하세요. Oppa John Mida. Udah capek nih Koreaan. So, tadi udah gue bilangin ini katanya udah AI banget katanya. Apa sih sebenarnya ini laptop nih? Gue penasaran dulu nih. Apa sih ini Acer? Ini apa? Acer Swift. Acer Swift. Apa nih? Acer Swift Go? Swift Go 14 AI. So semua laptop udah ada ini ya. Udah AI-nya. Nah, ini gue penasaran. Sebelum kita masuk ke detailingnya, gue udah kepo di depannya. Kalian bisa lihat gak depannya? Depannya tuh udah ada logonya Acer Swift sama nih logo apa nih? Copilot ya. Plus AI. Kalau lo lihat di tengahnya tuh ada kayak gambar S-nya ya. Nah, ini apa? Superman. S. Ya, beda. Oh, bukan. S-nya ini ada 3S. 3S apa tuh? S pertama. S pertama. Cakep nih. Speed. Speed. Nah, Alright. apa tuh speed? Cepat, kencang. Kencang. Oke. S yang kedua. S kedua. Sleek. Sleek. Oh, Compact. Yang ketiga. Slim. Oh. Apa tuh? Kayak lu lah. Wih, gue slim banget bro. Gila, laptop aja udah S3, gue masih S1. Jadi ini logo khusus buat family Swift ke depannya. Oh, karena Swift itu kan identik dengan laptop yang tipis, ringan, tapi performance-nya juga oke buat on the go. Oh, gitu. nah, Makanya dia punya identitas sendiri. Betul. Oh, nah, sebelum lebih jauh, coba jelasin dulu. Apa sih ini kelebihan dari Swift? Karena ini Swift Go 14 AI ini kan, ini kan udah banyak kan Swift lainnya. Apa udah sih banyak. bedanya dengan yang lainnya Swiftnya? Aku penasaran. Oke. Ini baru kan? Ini baru. Ini baru kita luncurin di bulan Juni ini. Dan memang menjadi salah satu Copilot Plus PC pertama dari Acer yang di segmen Swift Go. Sebelumnya kita udah punya yang lebih flagship, ada Swift 14 gitu ya, yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi. Variannya. Nah, ini kita bawa ke segmen yang lebih menengah. Yang lebih mainstream untuk Swift Go ini gitu. Jadi Swift Go 14 AI ini udah merupakan salah satu Copilot Plus PC dan ditenagai dengan Ryzen. What's Ryzen? Yes, Ryzen AI. Ryzen AI. Wah, ini gua termasuk salah satu yang baru. Mungkin banyak yang nggak tahu. Kenapa sih Ryzen AI? Boleh jelasin? Kenapa Ryzen AI? Karena kalau kita lihat perbedaan antara si Ryzen AI dan juga yang generasi sebelumnya, dia sudah powerful banget untuk NPU-nya. Ya, NPU-nya ada upgrade performance. Makanya kan kalau di Copilot Plus PC ada sebutannya itu 40 TOPS. 40 TOPS. Tahu TOPS itu apa? TOPS di atas. TOPS di atas, bener. Iya, berarti sih, 40 yang di atas. Enggak gitu. Jadi TOPS itu singkatan. T-nya triliun. O-nya banyak berarti kan? Banyak. O-nya operating. Iya. T-O-P S. P dulu dong. P dulu ya. Iya. Triliun operation. Proses. D. Kode. Oh iya, salah ya. S dong. S ya. Nggak ada D-nya. Karena kalau sebelah S tuh ada D kan. Bener dong, di keyboard tuh sebelah S ada D ya. Bener. Typo bro, typo. Iya. Jadi triliun operation proses per second. Oh, per second. Jadi maksudnya dalam 1 detik itu udah banyak banget activity yang bisa dijalanin. Kayak aktivitas AI-nya itu udah banyak, udah triliunan. Wow. Yang bisa terjadi dalam 1 detik dengan prosesor yang ada si NPU-nya 50 TOPS ini. Ya gitu. Jadi kecepatan AI-nya gitu, itu lebih cepat dibandingkan dengan yang NPU-nya di bawahnya.
Jadi kalau dibandingkan dengan AMD Ryzen yang bukan si seri yang kita pakai ini, itu NPU-nya belum sekencang ini. Oh. Jadi ini tergolong prosesornya itu mid to high lah. Mid to high. Mid to high. What sih? Nah, tadi kan udah dijelasin nih kenapa pakai AMD. Tapi nih gue penasaran kenapa lu gercep banget buat ngeluarin Copilot plus PC laptop lagi nih. Nah, bener, Copilot plus PC Copilot laptop. plus PC. Oh, Copilot plus PC Kan ya. kalau di yang biasa di regular PC kan ada Windows Copilot tuh. Nah, Nah, ini ada Copilot plus PC. Apa tuh? Kategori yang berbeda. Jadi untuk mendapatkan masuk ke kategori Copilot plus PC ini, si laptopnya itu butuh minimum requirement hardware. Jadi PC speknya juga udah beda lah. Itu salah satunya yang membedakan adalah NPU. NPU yang kita udah bahas di episode sebelumnya tuh. Iya. Otak AI lah. Otak AI. Dimana yang di Copilot Plus otak AI-nya lebih kencang. Seperti itu. Lebih kencang. Makanya untuk beberapa fitur AI dia bisa berjalan offline. Hah? Offline. Oh, offline. Artinya Kan AI itu kan berjalannya harusnya online dong. iya, kayak lu pakai ChatGPT, Betul. pakai online, Gemini, gitu-gitu kan. Gitu-gitu. Yang biasa edit gambar, video. Iya. Itu sekarang bisa untuk beberapa fiturnya ada di offline tanpa bisa. koneksi. Tanpa koneksi. Tanpa koneksi, karena si prosesor AMD Ryzen AI-nya ini udah cukup powerful. Jadi selain tadi di AI-nya ada di NPU, di CPU dan GPU-nya juga ada. Jadi satu paket lengkap lah. Jadi kalau misalnya gue lagi jalan kemana, gitu, misalnya gue naik gunung, kan gue anaknya gunung banget ya, hiking banget ya. Betul. Kalau gue lagi naik gunung, misalnya nggak ada internet. Gunung yang mana tuh? Gunung ini loh, yang di Bandung ada kan, gunung puncak gunung. Yeah. Wah, pancing terus ini ya. Nyapu gue jadi host, tetap nyapu di sini ya. Ya. Kalau gue lagi hiking misalnya terus nggak ada internet atau gue lagi main ke pantai kan biasa kan jarang tuh dapat internet yang kenceng kan. Betul. Dan berarti kalau gue lagi mau cari sesuatu bisa pakai Copilot PC AI-nya nih. Betul. Jadi pas lu butuh ide kan biasanya lu stuck banget gitu kan. Iya nggak? Iya benar. Biasa stuck banget. Nah, itu bisa buat si laptop ini tetap bikin lu tetap jalan gitu, produktivitas gitu. Karena mau cari informasi apa bisa offline. Mau editing gambar dari prompt to image atau sketch to image bisa. Wow. Sketch to image tahu kan ya? Tahu dari kita gambar dulu. Kemudian kita jadi masukin output. Iya kan. benar. Terus pertajam gambar juga bisa. Oh bisa. Jadiin high res. Bisa. Karena AMD itu di Copilot Plus PC dia punya satu aplikasi khusus gitu ya namanya Amuse tulisannya. Amuse. Kokondau. Mulai lucu lagi. Nice guys. Jadi Amuse itu tadi buat apa? Text to image, kemudian bisa high res gambar gitu ya untuk editing untuk gambar. Dan itu memanfaatkan tanpa perlu koneksi langsung prosesornya. Oke. Dan kalau gue tanya dari segi kan ini juga katanya buat content creator dong ya. Betul. Dari segi layar gimana deh? Oke, layar. Nah, laptop ini punya layar OLED. Oh, ini udah OLED? Ini udah OLED, tapi OLED-nya beda sama yang dipakai di laptop-laptop mainstream. Bedanya apa? Bedanya apa? Pertama, ada pertama nih. Yang pertama? Ada 5 lah. Yang kedua belum ya? Yang pertama. Yang pertama. OLED-nya punya resolusi lebih tinggi. Wow. Atau gambarnya lebih tajam. Jadi ketika kalau melihat layar ini, hati-hati ketusuk. Wah, aku sering ketusuk dari tadi. Gitu ya, jadi lebih tajam. Gambarnya lebih detail. Iya. Lebih tajam. Yang kedua, lebih mulus juga. Lebih mulus. Bukan ketika lu pegang lebih mulus. Iya nih, tapi kalau lu lagi nonton animasi, itu pergerakan gambarnya lebih smooth. Ya kalau di gaming kan FPS ya. Yes. Kalau di sini ya konsepnya serupa, udah 90 Hz, udah lebih tinggi. Oke. Kemudian ada sertifikasi VESA. VESA Biasanya lu kalau denger ini di monitor. Jadi kayak gambarnya lebih kelihatan kontras, lebih cerah gambarnya. Oh iya, gue tahu. Betul. Dan yang terpenting untuk content creator adalah color gamutnya sendiri. Berapa persen? Udah 100% DCI-P3. DCI-P3. Oh. Bahkan kemarin pas di review sama beberapa media, ini salah satu laptop yang bisa dapat DCI-P3, Adobe RGB, sama sRGB full semua. Full. Jadi kan biasanya kalau DCI-P3 ya udahlah ya, ada Adobe-nya nggak nyampe, atau yang color gamut yang lain nggak nyampe. Ini full semua. Oh, ini full semua. Jadi bisa dibilang perfect banget layarnya buat content creation sekalipun. Oh. Nah, tapi bukan cuma itu. Biasanya
kalau lu udah lihat laptop lama-lama nih, kan biasanya apa? Capek, lelah, Betul. Terus bisa berpotensi matanya minus gitu kan ya. Ini kamu ngatain saya bagaimana? Gue juga pakai kacamata gitu ya. Tapi dengan laptop OLED yang sudah ada sertifikasi iSafe, nah ini blue light-nya dikurangin. Karena yang menyebabkan mata pegel segala macam itu blue light sebenarnya. Nah, itu sebenarnya dikendalin sama banyak orang kalau lu beli laptop. Karena capek ya kan bekerja kadang-kadang 10 to 5. Betul. Terus kan kadang-kadang kita juga masih butuh kayak refreshing buat nonton film segala macam. Kan gue juga ada kan nonton film banget kan. Betul. Dan kalau nonton film kan makin lama kok kayak aduh, kok gue ngeratap layar monitor mulu kan jadi kayak lelah gitu kan. Iya. Apalagi ini beda kalau misalkan TV kan jaraknya jauh kan. Ini kan deket nih. Sama OLED kan punya cukup cerah kan. Betul. Nah, kalau tidak ada teknologi iSafe, takutnya berbahaya gitu kan. Makanya itu untuk antisipasi. Oke. Udah lengkap lah paket layarnya. Nah, tadi kan lo sebutin beberapa banyak tuh ada DCI-P3, sRGB sama RGB apa tadi? Ada Adobe RGB. Adobe RGB. Yeah. Nah, itu perbedaannya apa ya sih? Dan iya, gue pengen tahu karena mungkin dari sobat-sobat yang lagi ngepoin tentang gue mau nyari laptop tuh yang gue nyari yang 100% sRGB, ada 100% DCI-P3 atau 100% Adobe RGB. Nah, itu perbedaannya apa? Dan mungkin para K-powers di Acer nih yang nonton pengen tahu bedanya apa sih? Mereka apa lu yang pengen tahu? Ya gua juga. Aku juga pengen tahu dong. Nanti bisa dijelasin lebih lanjut sama PM-nya monitor. Tapi gue jelasin perbedaannya perbedaan dikit aja, sekilas. Dari segi monitor dan laptop. Perbedaannya itu tergantung kebutuhan user. Contoh, yang paling kontras adalah perbedaan DCI-P3 sama sRGB. Kalau DCI-P3 biasanya dipakai ke kayak content creator yang masuk ke movie. Produksi konten-konten digital dalam bentuk movie. DCI-P3 yang dicari. Tapi ketika lu bikin konten sosmed atau buat printing, biasanya sRGB. Nah, perbedaannya jelas kan dua-duanya itu. Nah, kalau di SwiftX yang line up kita yang lain, itu user bisa pilih mau sRGB atau DCI-P3 atau yang lainnya. Nah, tapi kalau di laptop ini udah paket lengkap aja gitu. Berarti jadi semua ya misalnya gua nggak usah mesti nyari sRGB sendiri, DCI-P3 sendiri. Berarti satu laptop ini udah lengkap banget udah dong. Udah lengkap. Color gamutnya udah komplit. Komplit ya. Wah, gitu. Kapan lagi nih guys punya itu yang membedakan laptop OLED di layar OLED di laptop flagship dengan yang di laptop mainstream. Jadi OLED-nya tuh serupa tapi tak sama gitu lah. Serupa tapi tak sama. Iya. Jadi laptop ini bisa buat kerja, tadi buat konten, bisa juga buat entertainment. Gitu. Nah, lanjut. Dari segi portnya dulu. Portnya gimana sih kalau ada laptop udah secanggih ini? Harusnya portnya juga keren dong, harusnya banyak dong. Betul. Jadi sebelum masuk ke port, kita juga punya desain yang baru. Apa tuh? Nah, untuk Swift yang terbaru ini, lu kalau biasa pegang laptopnya di tempat mana? Biasanya? Misalnya nih, lu ambil laptop nih. Biasanya ambilnya dari posisi mana? Dari sini gua. Angkat coba. Set. Nah, disitulah Acer improve desainnya. Jadi lebih tipis di bagian yang dipegang user. Gitu. Biar experience-nya lebih berasa laptop tipis nih. Iya, gitu, lebih kayak kan? Bener. Kalau lu lihat mungkin di slide ya, dia agak lebih turun ke bawah ya. Turun ke bawah. Bener. Karena fungsionalnya kayak gitu. Orang ketika pegang laptop ya di posisi kayak gini. Iya. Gitu kan, dibawa kemana-mana. Bener gitu kan? Kalau lu lagi ini conditionnya kalau ketika lu lagi kerja terus diajak sama, misal gue diajak sama Kojon, yuk kita meeting lu, pasti kan lu cepet-cepet langsung diangkat aja kan, nggak mungkin lu harus tutup dulu, shutdown itu makan waktu yang lama menurut gue. Dan wah, ini improvement yang cukup, menurut gue cukup detail lah ya. Mungkin kelihatannya sepele, tapi berasa gitu. Benar-benar ada manfaatnya gitu. Ada itu. Ini yang gue seneng dari Acer tuh, banyak banget fitur-fitur yang ngebantu buat orang-orang yang ini kalau menurut yang lain ini biasa, tapi ini ngebantu kita lah sebenarnya guys. Sangat ngebantu. Dan mereka tadi yang gue bilang portnya lengkap dan desainnya cukup ringan dibandingkan dengan yang sebelumnya. Sekarang itu udah di 1,3 kilo. 1,3 kilo? 1,3. Jadi kalau laptop mainstream kan biasa 1,5, 1,4, ini 1,3. Udah tipis, enteng, tapi jangan salah, performance-nya maksimal. Nah, biasanya kan yang ditanya kalau misalkan laptop tipis, fanless nih. Bener, Nah,
gimana masalah pendingin? Karena balik lagi yang seperti lo bilang, kalau tipis kan ternyata susah buat naruh kipas segala macam. Takutnya ya lo tahu sendiri kan, yang beredar banyak pasti panas segala macam. Dan ini gimana? Betul. Nah kalau di laptop ini karena kita udah pasangin sama Ryzen yang performance maksimal banget, kita pengen biar mentok kanan. Kalau lagi produktivitas. Nah that's why kita pakein dia dual fan. Ini udah dual fan. Dual fan, dual heat pipe. Dual heat pipe. Kalau misalkan mau dilihat sebenarnya di sini nih kelihatan. Kalau deket ya. Tapi kita pakai dual fan, membuang ke belakang gitu ya, biar performance-nya tetap maksimal. Dan ada performance mode-nya juga. Bisa diatur. Kayak gitu. Dan jangan salah, memorinya kecil-kecil kayak gini cabai rawit. Kenapa tuh? Berapa ya memorinya? Udah langsung 32 GB. 32 GB tanpa di-upgrade? Betul. Tapi bisa upgradable dong? Ini udah pakai LPDDR5X yang paling kenceng di bumi ini. Wah, di bumi ini sudah paling kenceng! Jadi Ryzen itu kelebihannya adalah memori dia bisa dipasangin di yang paling cepat gitu loh. Salah satunya. Gitu. Jadi udah 32 GB dan ada versi yang 1 tera juga untuk SSD-nya. Wah, gitu. 1 tera. Iya, karena tadi buat mengerjakan offline AI itu selain butuh performance prosesor, dia juga butuh memori yang gede gitu. Disaranin kan minimum 24 GB. Iya. Ini kita pakai 32 gitu. Gila. Gokil kan kecil-kecil kayak gini. Ini kecil-kecil begini tuh. Terus apalagi kelebihan dari fitur-fitur dari SwiftGo 14AI ini? Nah, tadi kita belum ngomongin yang fitur Copilot Plus. Nah, itu dia. Ya kan Copilot Plus itu juga punya ada beberapa fitur eksklusif. Apa tuh? Yang nggak ada di laptop bukan Copilot. Nah, gue mau tanya. Di sini kan juga ada nih yang logo Copilot nih. Ini bisa pencet nih? Bisa pencet coba. Nah, itu akses instan buat Copilot. Tapi yang ini butuh koneksi internet. Yang ini butuh koneksi internet. Kalau yang nggak butuh, kelebihan dari Copilot Plus PC ada beberapa fitur yang dia bisa offline. Contohnya kayak co-creator, sketch to image. Kayak kita lagi gambar di aplikasi Paint, tapi aplikasi Paint-nya sekarang ada fitur itu. Gitu? Untuk co-creator. Nah, ada lagi live caption. Jadi lu pernah denger nggak kalau misalkan lu lagi meeting? Kalau meeting kan pakai koneksi ya. Tapi contoh lu lagi nonton drakor, ya kan? Kayak lu tadi pas di awal tuh. Hanya nggak sih? Tapi gue nggak ngerti. Nah, dia bisa nyalain subtitlenya. Bisa? Jadi si laptop ini generate subtitle berdasarkan konten yang dia lagi play. Tanpa perlu lu download dari mana gitu ya, ada subtitlenya gitu. Lebah ganteng, jangan dimasukin ya gitu. Tolong ya gitu dimasukin. Gitu. Jadi bisa seperti itu. Kemudian kameranya juga ada upgrade. Iya, kamera. Ngomongin soal kamera, gimana kameranya? Bisa kita coba aja nih. Boleh. Kalau kamera, AI-nya apa sih? Jadi kamera di laptop ini udah spesial juga. Resolusinya paling tinggi sampai dengan saat ini ada di laptop. Resolusinya QHD. Biasanya cuma Full HD. Dan ada AI-nya. Nah, jadi AI-nya cara nyalainnya nanti mungkin di kamera bisa di-shoot. Itu ada di sini nih, Windows Studio Effect. Oke, ini adalah hasil kamera dari SwiftGo 14 AI AMD. Di sini ada beberapa fitur AI, seperti yang pertama ada background effect, kayak gini kalau misalkan kita nyalain. Kemudian ada juga eye contact, kalau misalkan kita lagi mau baca teks di bawah, hasilnya seperti ini. Dan yang ketiga adalah automatic framing. Jadi kalau misalkan kita perlu ya, kita lagi ke samping atau kita lagi kameranya akan mengikuti kita gitu. Jadi gimana hasilnya dari kamera SwiftGo 14 AI AMD? Oke banget kan? Jadi tadi buat performance layar Copilot Plus PC juga ada banyak fitur. Dan jangan salah, karena sudah ada AI-nya, baterainya juga bertahan harian. Nah, baterainya bikin lu nggak pulang-pulang. Seriusan? Iya. Jangan nanti dibenci sama istri lu. Iya juga. Nah, berarti baterainya tahan berapa lama? Baterainya menurut pengujian dari tim Acer itu sampai dengan 25 jam. 25 jam? Artinya tergantung pemakaian, tapi maksimalnya sampai dengan 25 jam. Nah, tadi dari segi baterai udah 25 jam kan? Itu 25 jam kayak lu dari sini kemana gitu? 25 jam dari sini ke Surabaya sih masih 12 jam ya? Enggak, lu ke rumah temen tapi nggak balik-balik. Jangan gue disalahin gue.
Itu 25 jam udah cukup banget lah ya. Iya. Produktivitas tanpa perlu bawa charger. Oh gitu ya. Betul. Happy nih, happy. Terus ada lagi nih fiturnya kok John yang lebih Oppa John yang lebih ini, yang lebih. Nah, ada lagi sebenarnya buat conference kita punya Acer Purified Voice. Nah, apa sih itu Acer Purified Voice? Nah, itu kan banyak yang nggak tahu juga kadang-kadang nih. Kalau Purified Voice itu untuk noise cancellation. Biasanya kan kalau kita pakai TWS, pakai mikrofon eksternal, itu kan biasanya udah bagus-bagus tuh. Benar. Nah, tapi sekarang nggak perlu itu lagi karena dengan laptop ini udah dipakein teknologi yang cukup canggih. Ini adalah laptop Swift Go 14e yang terbaru dengan fitur noise cancellation yang bagus. Ini before-nya, dan ini kalau misalkan kita nyalain fitur AI-nya. Jadi gimana before after-nya? Oke nggak? Ada Miki itu daerah mana sih kalau boleh tahu? Ada Purified Voice, itu 3 mikrofon. Di mana? Jadi kalau biasanya di laptop biasa kan ada 2 di sini, di atas kamera ya. Kemudian satu lagi ada kita di bawah touchpad, jadi posisi kiri bawah. Nah, di bawah sini ada. Nah, bayangin ketika lo lagi meeting, kalau cuma ada 2 ini, 2 mikrofon di atas, kan biasanya dia akan ngedenger suara manusia yang di depan sama di belakang. Atau kalau ada di samping-samping kan biasanya. Di belakang ada siapa tuh? Iya, kalau ada. Kalau ada. Tapi kalau misalkan 3 mikrofon, ada mikrofon ketiga, tinggal dimatiin yang di sini, dia dengerin yang di sini aja. Oh, bisa? Otomatis cuma lu doang yang kedengeran. Nah, jadi sekitar lu ini nggak kedengeran lagi. Iya. Jadi kalau lagi di coffee shop, kan lu suka nongkrong kan? Bener. Sama si itu tuh. Siapa? Hei, ada si itu mulu tuh. Saya deg-degan nih. Temen lu ini, teman marketing kita. Iya. Renal. Jangan coba. Jadi bisa lebih aman. Iya. Suara yang lain nggak kedengeran. Yang lain dia mana tuh? Jadi lebih aman. Iya, tolong hati-hati nih, agak takut ini ya. Oke, kayak gitu ya. Siap. Aman, pokoknya aman nih. Privacy terjaga. Iya, makin ditekan tuh. Gitu ya. Oke. Jadi laptop performance-nya oke, layar bagus, desain ringan, cover baru. Tadi juga ada beberapa fitur kamera dan juga voice noise cancellation. Oke. Ada lagi nggak AI-nya? Tadi udah disebutin. Jadi buat Copilot Plus PC ada beberapa kan tadi kayak Co-Creator dan sebagainya. Wah, oke. Berarti kesimpulan. Sebelum kesimpulan, gue mau nanya dulu, harganya berapa sih ini Oppa John? Harganya untuk Copilot Plus PC dengan, jadi kita ada 2 varian. Iya. Ada AMD Ryzen 5 340 AI. Ada juga Ryzen 7 350 AI. 350 AI. Ya, masing-masing udah punya NPU di atas 50 tops. Wah, gitu. Udah 50 tops lah. 50 tops ya. Nah, karena batas minimum buat Copilot Plus PC itu 40 minimal. 40 minimal. Betul. Udah 50 udah melewati nih. Udah 50 udah melewati. Jadi performanya udah kenceng. Ya, Memorinya 32. Jadi kita jual dengan harga mulai dari 17 juta. 17 juta. Selengkap ini. Iya. Dengan layar se-OLED tadi itu. Dengan prosesor baru, OLED, memori maksimal, dan baterai yang awet. Wah. Gitu. Dan ada promo. Iya. Berapa tuh? Ada promonya free portable monitor. Hah? Dapat monitor? Dapat monitor yang bisa lu bawa kemana-mana. Jadi lu bawa laptopnya kemana-mana, sekarang bawa monitor yang compact juga, 16 inch. Itu free. Wah, itu sih kadang-kadang yang, ya sebenarnya kalau gua kan suka laptop, tapi kan kadang-kadang layar laptop kan ini kan 14 kecil, inch kan ya. Gitu ya. Gua butuh monitor, tapi ini udah dikasih monitor tambahan dong ya? Udah. Dan itu portable lagi? Betul, portable. Jadi tinggal colok aja pakai daya laptopnya bisa. Dan masalah garansi nih yang terakhir. Oke, garansi untuk Swift kita kasih 3230. Apa tuh? 3-nya 3 tahun servis, 2 tahun spare part, sama ada accidental damage protection. Oh, ada Acer Accidental Damage Protection? Betul. Gitu. Jadi proteksi kalau misalkan lu jatuh, tumpahan air, itu juga udah ke-cover. Wah, nice. Dan 1 tahun International Travel Warranty. Jadi kalau misalkan lu mau pergi sama sama siapa? Sama yang itu. Siapa yang gitu ya? Temen lu. Ya. Kerjaan lah ya. Ya, kerjaan. Bawa Swift kemana-mana aman. Ya kan takutnya kan kayak gua, ya kan kita nggak tahu ya kalau dari bandara kan segala macam kan
takut ke impit atau apa. Betul. Terus terjadi yang saking deketnya sama temen lo yang tadi. enggak itu dong, beda dong. Pancing terus ini video. Oke. Tapi ini berarti bener ya kalau gue misalnya ke luar negeri nih. Iya. Terus kan biasa kalau laptop kan agak takut ya gue ya, pasti keimpit segala macam. Terus kalau ada terjadi kayak begitu di luar sana, itu bisa tetap diklaim. Iya, dan kita juga ada di negara tujuan. Oh gitu. Jadi nanti bisa dicek di website, Acer ada di mana aja di luar negeri. Cukup banyak titiknya, bisa dipakai untuk klaim warranty. Itu kalau kejadian yang kayak yang gue bilang tadi lah ya. Betul. Itu udah. Oke, kesimpulannya laptop sangat kuat dengan prosesor AMD Ryzen 5 dan 7 ya, dengan dia AI dan top share di atas 540 ya. Udah di atas 40. Udah 40, hampir 50 dari 50 ya. Betul. Udah 50, kemudian udah dilengkapi dengan layar OLED, ada DCI P3, ada DCI P3, ada sRGB, sRGB, ada Adobe RGB, betul. lengkap 100% ya. Iya, dan baterainya awet. Baterainya awet bukan hampir malah, udah diuji oleh Acer katanya 25 jam. Iya, bisa bikin dark coaching nggak balik-balik. Iya, itu akan garis bawahi ya. Takut saya tuh, garis bawahi itu ya. Tolong, ya balik saya balik. Habis ini pulang. Makanya Ya. jangan dikasih ke dark coaching. Iya benar, jangan kasih ke saya. Ini Ya. banyak alasan. Iya benar. Terus buat konten creator juga aman setelah tadi gue bilang ada Copilot segala macamnya juga. Ya easy going lah. Harga juga mulai dari 17 juta. Jutaan. 17 jutaan. Jadi tunggu apa lagi, kalian bisa langsung check out aja laptop ini karena hari Senin naik ya. Enggak ya, yang ini enggak sih. Enggak ya. Oke, thank you kok. Thank you. Terima kasih. Pakai bahasa Korea lagi dong. Oh, terima kasih. Bahasa Koreanya apa? Kamsahamnida. Kamsahamnida. Saya mau bawa laptopnya dulu ya. Oke. Jadi buat kalian yang mau penasaran mau dikepoin apa lagi barang-barang dari Acer, jadi jangan lupa untuk follow Instagramnya di Acer ID dan jangan lupa untuk subscribe juga channel YouTube di Acer ID dan juga ada TikToknya juga di Acer ID. Banyak ya? Banyak dong, biar kalian tahu kita bakal mau kepoin apa lagi nih bareng sama Ko John. Jadi jangan kemana-mana, tetap aja di sini. Nama gue Darkoji and John. Kita akan kepoin apa lagi di next episode. Bye-bye. Bye.